akan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah pernah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan barokah kesehatan sehingga dapat terselenggaranya acara Tadabbur Alam Kawatuleter ini. Salam dan salawat hendaklah tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat serta sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Baiklah, ibu-ibu, acara ini sudah lama kita nanti ya Bu ya. Alhamdulillah di pengajian Ranting Bareng 2 sudah terlaksana dengan sangat baik dan antusias anggota yang sangat-sangat mendukung sekali. Senang ya Bu ya? Senang, alhamdulillah.
semakin meningkatkan tali silaturahmi kita dan pengajiannya juga semakin sregep. Gitu nggih Bu. Amin. Baik Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua itu nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustazah Lulu, kemudian dilanjutkan kultum, kemudian pengarahan dari Ibu Ketua Prambareng 2, dan nanti ada permainan seru-seruan sebentar nggih Bu nggih, sambil menunggu biar ombaknya tidak terlalu besar gitu nggih. Untuk sekarang ombaknya masih terlalu tinggi, jadi kita belum boleh untuk mendekat. Untuk acara berikutnya adalah kepada Ibu pembacaan ayat suci Al-Quran. Monggo sudah saya share kemarin ya Bu ya, kepada Ustazah dulu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka Az-Zukhruf ayat Surat urutan 43. Ayat 11 sampai 14. Saya ngerti aku. ya itu foto, ya sudah difoto Bu ya, tinggal dilihat fotonya. Sudah ketemu semua? Ya kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. والذي نزل من السماء ماء بقدر بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا إذا استويتم
Maha Penyayang, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan yang diciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah dulu. Semoga apa yang telah disampaikan menjadikan syafaat bagi kita semua. Dilanjutkan untuk acara berikutnya, kultum kepada Bapak Ustadz Insinyur Hadiatus Purwadyo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Sadaqallahul azim. Ibu sekalian yang kami hormati, para sesepuh, mini sepuh, bunda-bunda, bule-bule, tiang putri yang sangat kami hormati dan muliakan, mantan-mantan murid ngaji yang sudah jadi ibu, saya sudah punya ibu banyak, alhamdulillah. Di sini kurang keras, bagus, Kurang keras. Ada satu pertanyaan dari yang dibaca tadi. Tanda-tanda kebesaran Allah salah satunya disebut dalam ayat ini, bahwa hidup itu atau yang tidak hidup itu dijadikan berpasang-pasangan. Ada lagi, ada perempuan, ada barat, ada timur, ada laut, ada darat, ada udara, ada, ayo lawannya udara apa? Enggak, angin itu udara yang bergerak. Lali ilmu fisika nih. Ada udara, ada hampa. Pernahkah hatimu hampa? Selalu diisi Begitu tuh karena pasanganku sih ngomong lah. Ada udara, ada hampa. Hampa udara itu loh. Kalau ada udara semuanya normal ya. Hidup dengan nyaman ya. Itu artinya kalau hidup ini ada apa yang kita inginkan dipenuhi Allah itu rasanya nyaman. Tapi kalau ada yang dikehendaki kemudian Allah belum izinkan terjadi, ada rasa hampa di gini. Ya, betul. Aku sih ngerasa nonek. Iya. Ini saksi ini. Tapi iko saksi ini. Ini sekedar contoh ya. Ada hidup, ada mati. Itu yang bagian manusia. Sekarang yang tidak bagian manusia. Benda yang tidak punya roh pun juga berpasangan. Apa contohnya ya? Yang tidak punya roh pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan itu kan tidak punya roh. Kanan dan kiri. Senang dan susah. Berarti ku gawane urip. Lepas seneng yo aja gaya tok.
lali syukurnya, lali sedekahnya. Nah kalau pas susah itu jangan goyo-goyo, Gusti Allah gak tahu kayak kenikmatan. Sebenarnya dalam hidup ini lebih seneng-senengnya apa lebih sering susahnya? Betul. Itu jangan sampai kayak neng pepatah bahasa Indonesia, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Sorot diluke rumangsane uripe sorot tok. Lali lek kene ngentut gak bayar iku lali. Coba gak iso ngentut, lu dokter kono ditekani, dokter kono kene. Entek-entekne nang dukun. Halo, hati-hati ya, dukun tiban, hati-hati ya. Sekarang banyak yang dukun. Jadi yang diceramano Yai Zainuddin MC sekarang terjadi semua itu. Dukun karo kiai saiki bedone didik. Ya, lek ngene gak kena disebut kiai mergo apa? Kuplukan. Nggih pet gak oleh disebut kiai karena kuplukan. Kulek serbanan sak gunung ngono baru disebut kiai. Padahal tukang ngakali. Ya, njaluk barokah donga biuk duwe sakmene kuduan. Gak apa-apa sakmene apa sing 500-an ae, 500 repes. Sakmene kan paling piro iki? 5.000. Yang 500-an repes itu lupa koin, nek sakmene kan paling 5.000. Enggak apa-apa kalau itu. Ini kan enggak. Hati-hati ke. Dari yang ini pelajaran dari ayat yang dibaca tadi itu yang saya pilih ini. Hidup itu berpasang-pasangan. Baik itu pasangan yang dalam pengertian pasangan sesama makhluk hidup, tapi juga ada pasangan yang sifatnya sifat-sifat kehidupan, tapi juga ada pasangan yang tidak punya roh tadi itu. Tadi ada yang belum disebutkan. Benda itu ada di tubuh kita, tapi dia berpasangan. Tidak mungkin nggak berpasangan. Coba. Bagian tubuh yang paling kecil apa? Sel. Di dalam sel itu kalau dibagi-bagi lagi, umpama kena dibagi, itu yang paling bagian kecil sel itu apa? Atom. Atom. Atom masih bisa dibagi toh? Atom-atom sel kita itu bisa dibagi. Atomnya ini yang di kuku dengan atom di rambut sini beda. Dan di atom itu masih dibagi 3. Yang satu netral. Yang satu Proton dan neutron. Proton dan neutron. elektron. Oh, elektron. Yang neutron ini yang netral. Ya. Yang berpasangan itu kok ndredeg sih luwe paling aku iki. Kene buyuten iki luwe katanya. Ada positif, ada negatif. Dalam listrik juga begitu, positif dan negatif. Dalam sel kita di tubuh ini ada positif dan negatif. Nah, semua sel-sel ini sebenarnya tanpa kita perintah sudah bertasbih sendiri. Sel ini, tubuh sel ini. Kalau dibantu dengan hati dan roh kita yang bertasbih pada Allah, beristighfar pada Allah, subhanallah. Awak iki sak kujur tubuh, sak roh pisan bertasbih pada Allah. Karena ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu ojo ngelamun. Jangan sampai pikiran ini belayang kemana-mana. Kalau mau dibelayangkan itu dibelayangkan ke yang kita punya satu keinginan itu. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita baca itu Allah ganti itu dengan cita-cita yang ingin kita sampaikan, tapi tidak keutu omongan. Jadi misalnya gini ya, ini praktek dalam hidup tapi contohnya tidak perlu saya sebut ya. Saya punya kesulitan hidup yang luar biasa. Saya cerita sama teman-teman. Oprek wangel. Loh sing gak ada masalah kan Gusti Allah. Kita lapor aja yang bikin masalah bahwa kita nggak bisa ngerjakan soal. Kalau sekolah gak lulus, gak bisa ngerjakan soal. Tapi kalau soal yang bikin Allah lalu kita berikan soal ini kepada Allah, kita nyatakan saya nggak mampu ya Allah. Engkau lah yang maha mampu dan maha mengeluarkan kesulitan hidup ini. Kuserahkan kepadamu, tolong aku ya Allah. Lutek lialang ledek dikene masalahnya lutek, tidak perlu banyak biaya, tidak banyak tenaga, tidak banyak pikiran, tiba-tiba masalah itu selesai. Contoh pengaruh zikrullah yang dihubungkan dengan segala positif negatif yang ada di dalam
tubuh kita ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi doa naik kendaraan. Ternyata ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 13 dan 14. Jadi nanti yang belum hafal doa ini di rumah nanti dibuka lagi, dikerpek, ditulis. Nggak apa-apa walaupun nggak tahu sekolah Arab, nggak tahu sekolah agama, sekolah yang biar katakan SMP Kristen, no problem, ditulis wae. Jangan dihafalkan, beban sama nake mikir utang, iki wae sewa omah wae bayar, gak usah. Ditulis wae. Biar tidak jadi beban, ditulis. Tolong. Tulisane wae ora apa-apa sebenarnya kena mbok waca dhewe, nggih. Tulis. Subhan. Kok keliru dibusa. Nggih petelot ae enggak. Nek wis bener padha karo Al-Qur'ane nanti dikandeli sama spidol atau ball point. Selesai nulis jenengan insyaallah hafal. Buktikan aja kata-kata saya. Karena tidak terlalu panjang, hanya 2 ayat. Cicile besing mang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka bi sabri hadzal birra wa taqwa min amali ma ta'ta. Terus Allahumma amin. Luar biasa doa perjalanan ini. Jadi di dalam doa perjalanan ini ujungnya itu kita harus ingat Allah. Isa de budal mrene iso gak balik. Bisa. Lo kan coba ayatnya tadi itu. Kan unine ngono. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kepada kami lah nanti akan kembali. Oleh karena itu ini bedanya rihlah dakwah, ini bedanya tadabbur alam dengan tamasya. Ya, tamasya itu lelungan, bepergian, ya rekreasi, seneng-seneng tok. Otak dan hati tidak didekatkan kepada Allah ketika sedang senang itu yang bahaya. Ketika kurung adzan is aman. 2 kali kurung adzan zuhur karo asar aman. Mergo apa bedinone gak salat. Ini kan jamaah pengajian beda ya. Sehingga harus ada nilai bedanya. Apa bedanya? Ingat pada Allah ya, ternyata pada segala kesempatan baik senang maupun susah, baik sedang diam maupun ibadah, baik juga rihlah dakwah seperti ini. Ini rihlah itu artinya ya lelungan, istirahat untuk melepaskan dari kesibukan sehari-hari. Tapi ternyata itu juga benar-benar lepas betul. Karena ada satu hal yang tidak boleh dilepas, yaitu ingat bahwa kita nanti akan mati cepat atau lambat. Pakai sakit juga bisa, mati itu tidak pakai sakit juga bisa, terserah Allah. Ada yang pakai perantara, kematian itu ada juga yang sehingga nanti kalau itu ini jadi harga mati bagi kita, insya Allah hidup ini menjadi. Nah, sekarang kita prediksi doa ini sebagai terakhir yang kita baca tadi itu luar biasa. Mana tadi? Ini ayat yang 13 ya. Coba kita lihat di situ. Litastawu ala zuhuri, agar kamu duduk di atas punggungnya. Mengapa kok zuhuri? Punggung karenanya dinaiki onta atau kuda. Berarti ini kalau dijadikan kendaraan kita sekarang, jika kamu sudah ada duduk di tempat dudukmu, di kendaraanmu, kan gitu ya. Maka pesannya apa? Summa tadhkuru ni'mata rabbikum, maka ingatlah nikmat Tuhanmu dengan kendaraan ini. Awak dhewe gak oleh nikmat, gak oleh nyewa murah itu. Kemarin berapa itu sewanya? 2 juta. Lah tempat saya nyewanya begini 2,5 juta. Tempat saya 2,5 juta. 3 oleh orang juta berarti kan? Masya Allah. Terima kasih ya Bu Epi. Segala Bu Epi. Banyak dilalang iso. Alhamdulillah. Bisa we golek ya. Sing pinter muridnya itu gurune. Muridnya bodoh tetep ae masih pinter gini gak iso ya. Idza stawaitum alaihi, jika kamu sudah duduk benar-benar duduk tegak. Istawa itunya lurus, Bu. Istawa itu artinya lurus. Kalau imam sholat memberitahu jamaahnya supaya luruskan sholat, itu bahasa Arabnya istawu. Aku minta kau luruskan soft-softmu. Aku minta aku luruskan, kau luruskan soft-softmu itu.
Itu perintahnya imam sebelum takbiratul ihram. Jika sudah duduk tegak di atas kendaraanmu, watakul, dan kamu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apa artinya maknanya ini? Maksudnya Allah yang telah menundukkan. Sakhkhara itu menundukkan, tunduk, patuh, tidak bantah. Terhadap apa? Terhadap kendaraan ini kena diatur, wayang ngerem, yang ngerem, wayang ngegas, dan itu manut sesuai sunatullah. Itu yang nundukkan Allah. Duduk sopir mengatur iki. Tapi begitu Allah tidak izinkan sesuatu terjadi, entah apa itu. Kemarin nono mikrolet kobong tuh, pasti sudah dicek lah saat durung kok gak kobong tuh. Begitu jalan ternyata bisa terbakar. Ya, tidak diizinkan jalan oleh Allah SWT. Ya, maka mamaku nalahu mukrinin, padahal saya tidak bisa menundukkan ini sebenarnya. Ini bentuk pernyataan saja nih duduk aku sing iso nglakokno motor bis ini, tapi sebenarnya atas izin, sehingga semuanya kembalinya kepada. Dan nanti kalau sudah kembali, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kita kembali, dan Allah yang mengembalikan kita ke kampung dan ke suaminya masing-masing, ke keluarganya masing-masing. Nah, itu kajian kita pada siang hari ini, ibu-ibu sekalian. Tajak mikir didik ben ya ingat Allah. Kalau ingat Allah karo joget rasanya kalau ya guys, nggak bisa ingat ya, lupa ya, nggak masuk itu. Ini metu bareng ambekan itu. Walaupun ada juga manusia yang bisa digitukan ya, tapi tidak semua. Jadi jangan juga begini. Iki idolaku iki wong iki. Lek lagune tentang dakwah, tapi lek tentang kehidupan yang lainnya ya ada yang suka, ada yang tidak. Raden Haji Omai Rama yang berpendirian bahwa musik itu haram, maka ya sudah haram. Tapi bagi kita sebenarnya menurut pahamnya Muhammadiyah itu musik itu alat sama dengan pisau. Itu bisa digunakan untuk membunuh, bisa juga digunakan untuk memasak. Kalau musik itu bisa dipakai untuk membangkitkan semangat orang untuk bertauhid dan akhirnya ibadahnya makin mantap, jadi dari tidak ibadah menjadi ibadah, dari tidak punya kesadaran tauhid menjadi punya kesadaran tauhid. La ilaha illallah. Lek kanggone sing gak tahu tahlil ngono kan yo opo iki? Dulu vokalis. Tukang amen piye? Amen turut dari pintu ke pintu. Oleh duit zaman itu 100 ripis, kadang 50 ripis. Engko oleh duit akeh ambek Bambang Harbowo karo Ruhati Sulistyo. Ini ada yang ikut ya, pemilih yang gak ikut ya. Putrane Pak Jupri almarhum, Mas Sulis, Mas Suli, iki ono besane. Lek malam minggu karena padha anake wong gak duwe, nek njaluk duit wong tuane izin, amen. Apa iki latihan tahan mental. Amen Bu, iki biyen pengamen. Kalau duit terlalu duit tiga apa? Kita nonton nang kelut biyen. Wis bar. Itu zaman sih umur 17, 16 ya. Begitu sudah 18 sudah beda. Oh, ini jualannya Romai Rama. Dan nanti kapan-kapan ngaji tentang Romai Rama di dalamnya menurut syariatnya. Itu sebenarnya luar biasa, beliau orang pondokan. Dan dalam podcast itu dengan Ustadz Uwas, ya aku Muhammadiyah, beliau orang NU, tapi kalau memang benar dia benar harus dibelani, memang benar. Kalau salah ya disalahkan gitu. Jadi jangan asobia ya. Lah untuk kelompokku mesti salah, ora lah. Kalau itu ada landasan sunnahnya, ada landasan Qur'annya ya sudah, itu berarti podo karo aku gitu. Cukup ya? Ada yang nggak jelas? Kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Kalau nggak puas bisa dipuas-puaskan. Saya lebih suka pertanyaannya diberikan pada saat pengajian. Ya pengajian saya nggak pakai laku saya ini. Iya, ibu-ibu paling si melok sing tak denger iki keren nek. Diana karo Bu Lili pasti ketok karo sing anane iki Bumisnan. Ini Bumisnan Heru. Ndi wonge? Mulai kae kae, malih sregep Bumisnan karo Bu Heru.
Biasanya Lia. Lia Mbak Lulu. Jadi gini Bu, buku itu kalau tidak pernah dibuka, kita tidak pernah tahu buku itu ada halaman terakhirnya. Romangsane halaman terakhir yaitu cover depan itu. Saya kalau nggak pernah ditanya, nggak pernah bisa menerangkan apa yang harus saya terangkan. Soalnya ono sing wis luawas kaya Bu iki wong telu iki wong luawas. Tak jangan ngedekno TPA, tak jangan ngedekno pengajian dulu. Tentu saja sudah cukup. Tapi yang baru-baru kan banyak. Belum tentu apa yang mereka ketahui yang lama itu sudah diketahui juga oleh yang baru, sehingga nanti dilanjutkan pada saat kajian. Di sana ada 4 ustadz, 5 ya. Senen Ustadz Latif Usman, ini lulusan Madinah, yang dibahas Riyadhus Shalihin kitab, jadi runtut terus. Kemudian yang kedua hari Rabu ini Ustadz Dr. Ahda, lulusan Mesir, S2-nya, kemudian S3-nya lulusan Sudan sama dengan Ustadz John Pamil, sama dengan Ustadz Abdus Somad, lulusan Sudan, S3-nya. Kemudian yang hari Kamis Ustadz Sahran, ini dari Polewali Mandar, ya hafid yang kebetulan jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah di SD Muhammadiyah. Anggota Majelis Tarjih nanti Forum Ulamanya Muhammadiyah di Kota Malang, anggota sebagai kader kita. Kemudian yang kelima, ini salah satu lulusan pengkaderan Mubalek di Malang, itu kakak kelasnya mantune Pak Samsul, kakak kelasnya Mas Ato di Yaman. Jadi seakan Mas Ato itu harusnya segera selesai terus perang, akhirnya mulai kasih itu dari sarjana lulusan Yaman. Tapi kalau Ustadz Arif Hidayat hari Jumat maghrib sampai Isya itu beliau lulusan dari Yaman. 3 tahun di atas Mas Ato itu masuknya ke Yaman, sehingga beliau sudah lulus, Mas Ato baru masuk. Dan ternyata ono perang, akhirnya kampusnya dibom oleh orang Syiah, udah hilang, ustadz-ustadz meninggal. Yang terakhir yang hari Sabtu saya, kalau ini tidak ada kitabnya kehidupan ini ada situasi apa yang dibahas oleh Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada pertanyaan, akhirnya hanya mereteli doa saya. Ya, dosa-dosa besar itu hari Jumat itu Ustadz Arif, ya. Ustadz Arif Hidayat ini. Dan beliau ini yang saya andalkan secara pribadi di PDM untuk kalau ada tamu-tamu dari Timur Tengah. Dulu Mutadilima kan Ustadz Latif, nah sekarang yang lebih muda yang kita orbitkan. Kalau ada tamu dari Timur Tengah, maka Ustadz Arif ini yang jadi penerjemahnya. Paling tidak sudah 2 kader Mubalik yang dilahirkan dari masjid kita ini, Ustadz Latif sama Ustadz Arif. Saya kira itu ibu-ibu ajakan dan promosinya dalam. Oke. Lalu dengar adzan asar masjid, lalu pergi ke masjid lagi, sholat lagi. Boleh. Tidak apa-apa. Apalagi kalau tadi duhur asarnya itu sendirian, jamak kosor sendiri. Kalau kurung adzan ternyata di masjid tadi itu jamaahnya cuma paling mau 10, di sini tadi kita berjamaah dengan 70 orang yang menang kini. Tapi kalau mau ngulangi tidak apa-apa, yang situ sunnah, yang ini yang wajib. Itu jadi sunnah, artinya sunnah apa? Ngewangi bolos sing sholat ini supaya jumlah jamaahnya tambah banyak, karena semakin banyak tambah jamaahnya itu barokahnya lebih banyak daripada sembahyang. Kita membantu orang dengan pahala berarti. Kata Ibu. Oke, matur nuwun, saya kira cukup ibu-ibu, silakan. Oh, ada lagi. Sementara saya ini pertanyaannya, kalau saya mau jamak qashar ke masjid, mungkin nggak saya tahiyatul masjid dulu? Pertanyaannya. Kalau sendirian nggak usah Bu, langsung aja. Tapi kalau bersama banyak orang,
nunggu kancane wudu timbangane ngedabrus sholat tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Idza dakhala ahadukum masjidah, jika kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk hatta tusolli rakaatain, hingga kamu sholat 2 rakaat. Jadi ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau emang semua sudah siap, katakanlah aku tadi imam ya, aku dorong sholat tahiyatul masjid, ya ora ngono. Lek nunggu kancane wudu gak mari-mari lah sholat tahiyatul masjid toh. Tapi kan gitu. Sama Rasulullah apa pernah tahiyatul masjid, nggak tahu mau main sebelah masjid. Ya begitu orang sudah kumpul semua, bilang nung marani nang omahe Kanjeng Nabi yang ampun kembal monggo dipun imami. Kumpul kalau pas sholat subuh apalagi. Nah jadi ingin saya tambahi, apa beda jamak sama qashar? Sholat jamak sama sholat qashar. Sholat jamak itu menggabung 2 waktu sholat, zuhur karo asar. Kalau di asarnya ditarik ke zuhur, namanya jamak takdim. Kalau zuhurnya ditunda sampai masuk asar, namanya jamak takhir. Gabung. Harus berpergian kah jamak? Tidak harus berpergian. Tapi ojo dadekno pakulinan. Iku tandane munafik atau Syiah malian. Ya, terus dalil. Gurune didalili. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Lho nang Al-Qur'an iki lho, waktu salat disebut mek ping 3 kok sampai salate ping 5. Kelancangi Al-Qur'an sampean. Lek wong Syiah ngomongi ngono, terus piye jawabe? Ayo. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir, berarti masuk zuhur iki durung tergelincir. Tergelincir kayak gini bayangannya. Ya, di sebelah timur badan. Itu berarti matahari tergelincir, maksudnya sudah condong ke barat, masuk tuh zuhur, suruh negakkan sholat. Kemudian ketika ketika malam menjelang maghrib. Maghrib itu sudah malam loh ya. Kalau dalam istilah agama, maghrib itu sudah malam dan sudah ganti tanggal, ganti hari. Kemudian wal Qur'an al-fajr, dan Quran yang dibaca pada waktu fajar itu subuh, berarti disebut telu waktu nih, lah zuhur asar endi. Sampai asar sama isya endi. Ora ono, kok sampai ping 5. Piye jawabe? Jawabe nanti di pengajian saya. bikin Pak penasaran Pak ya, wis terima ganti Google. Iya. Praktek ibadah yang paling utama bagi kita orang beriman itu siapa yang bisa dicontoh praktek ibadah? Rasul. Memang sih disebut telung waktu, tapi Kanjeng Nabi iki saben teko waktu yang 5 ini mesti ngomong Bilal adzan. Adzan nolal kayak zuhur, adzan wae. Waktu belum punya 2 muadzin subuh itu ya Bilal, tapi kita kan punya 2 muadzin, adzan pertama Ibnu Ummi Maktum, adzan keduanya Bilal, tetap Bilal. Pokoknya Bilal adzan berarti subuh. Lek Ibnu Ummi Maktum si adzan dadi durung subuh. Dan di kene ana Winar di adzan ojo salat subuh, salat tahajud. Ya, oleh Dhafir adzan subuh itu berarti sudah masuk subuh. Makanya kata ojo dipadakno muadzine pertama, ojo bedakno. Yang pertama ya wis untuk utamanya Win kok, yang lainnya yang subuh ya. Subuh Mas Dhafir lagi jalan keluar kota ya Sony. Ya, kalau ngomong petu kabeh ya waduh aku rek aja menengahi, aku tak iso lah dadi muadzin ya. Dah, ya 5 ya contohnya Kanjeng Nabi. Nah, sekarang qashar. Qashar itu adalah meringkas sholat. Yang 4 menjadi 2. Jadi jangan sampai jumbuh, jangan sampai bingung. Qashar itu yang 4 jadi 2. Jamak qashar berarti yo dirangkap, yo diringkes. Itu diskon 50% berarti. Jani dewe-dewe malih rangkep. Kemudian jani 4 rakaat menjadi 2 sama 2. Nah, di antara 2 sama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ini tidak boleh diselingi dengan zikir. Tidak diselingi dengan doa, nggak boleh. Tapi kalau diselingi dengan omongan kumpul-kumpul di kene sope di kono nggak boleh. Kayak misalnya ya nanti
nang Cengho. Mudah-mudahan kita sholatnya nanti ke Masjid Cengho ya, Masjid Cina ya, di Gua Cina dalam perjalanan nanti. Karena kalau di sini khawatirku di sebelah kiri tadi ada masjid baru, khawatirnya bukan hanya nggak nampung, kok jedingnya masih tok, ada kasihan lah. Iya kok lah, jadi yang 4 jadi 2 lalu digabung, ini namanya jamak qasar. Nah ibu-ibu nggak usah bingung nanti bagaimana usolinya, kan pokoknya terenteki hati ini di toto saya mau sholat jamak qasar duhur asar takdim dalam hati saja, nggak usah diharapkan bingung ya, karena tidak harus usoli itu diucapkan dengan mulut dan tidak harus diucapkan dengan bahasa Arab niat. Beda kalau yang Syafi'iyah betul yang teman-teman kita itu harus diucapkan kayak iso salat dewi-dewi. Artinya salatnya gak oleh digabung-gabung, gak iso soline. Nah, bagi kita bisa karena fikih itu harus gampang ngomong sing golek apa kepingin dapat jalan keluar yang susah iki yo opo iki waktunya sempit. Boleh balik teko kono maghrib mosok zuhur asar maghrib. Kan yo gak lucu ya dan seterusnya. Sehingga nanti seperti nggih Bu Bening jamak qasar. Cukup nggih? Nanti kawanan nanti itu ya. Kita akhiri bersama, mudah-mudahan semuanya nanti kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang mabuk, ya mudah-mudahan tidak puas supaya bisa begini lagi. Dan diizinkan Allah, izin begini lagi ya. Dan baik, saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya untuk Ustaz Rizky. Sangat bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Untuk berikutnya ini ada dari pengarahan dari bukan pengarahan, pencerahan, pensambutan. Sepatah kata dari Ibu Ketua Prambareng 2 kepada Ibu Fajar Hasanah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama tentunya patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang begitu indah, subhanallah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak semuanya, alhamdulillah terima kasih banyak atas segala dukungan dari panjenengan semuanya, karena tanpa dukungan dari panjenengan semua acara ini mungkin tidak bisa terlaksana. Dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung acara kita hari ini, ya Bu ya. Dan juga kepada yang luar biasa juga rekan-rekan panitia Bu. Rekan panitia ini luar biasa kerjanya. Padahal kita rencananya itu pada waktu di rumahnya Bu Diah ya, di Karangploso. Nah itu begitu. Ayo kita rencana. Ya sudah kapan? Ya bulan ini. Alhamdulillah bisa ya Bu ya, bisa terlaksana. Alhamdulillah.
itu juga atas izin Allah tentunya ya ibu-ibu ya. Dan kami juga mohon maaf kepada ibu-ibu semua, juga bapak-bapak, mungkin dalam pelaksanaan kali ini kami tidak bisa memuaskan semua bapak dan ibu semua ya, karena keterbatasan kami ya Bu ya, jadi tidak bisa memuaskan peserta semuanya, tapi alhamdulillah, tapi kami panitia berusaha memberi yang terbaik untuk ibu semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya, itu ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini itu sudah ada pencerahannya juga. Semoga menambah semangat kita, diro kita, dan ukhuwah Islamiyah kita. Ya Bu ya. Jadi kita lebih bersemangat dalam bersaudara ya Bu ya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Demikian ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fajar Hasanah. Oh ya, untuk pengajian yang akan datang bulan depan, insya Allah tetap di masjid nih, tetap di masjid. Insya Allah Sabtu ketiga ya Bu ya, di Masjid Halamin. Jam 3:30. Insya Allah jam 3:30 seperti biasanya. Ya biar Mbak Ani sendiri aja. Sampun nggih. Mudah-mudahan nanti bulan depan bisa rawuh semua ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Fajar Hasanah. Ibu-ibu, untuk acara berikutnya itu nanti akan ada permainan ya Bu ya, untuk seru-seruan aja sebentar saja. Nah, untuk itu kita tutup dulu aja. Sebelum permainan kita tutup dulu untuk acara pada siang hari ini, untuk acara pengajiannya. Nanti dilanjutkan dengan permainan dan acara bebas. Dan nanti kita akan berkumpul jam berapa Bu Agus? Sekarang sudah 10:30. Berarti mundur jam 1. Permainan kira-kira 1 jam lah. Setengah jam cukup, insya Allah setengah jam cukup. Setengah jam cukup. Nanti dilanjutkan acara bebas. Kembali lagi jam 1 itu untuk isoma ya. Jadi nanti untuk istirahat ibu-ibu, kemudian untuk makan siang bersama. Nah itu nanti berkumpul lagi. Jadi biar panitianya juga nggak nyari ibu-ibu ya. Nanti kalau untuk kepulangan juga sama, langsung menuju base-nya masing-masing Bu nggih, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi biar nggak ribet gantiin. Oke. Jadi tempat duduknya tetap nanti Bu ya. Jadi dalam bagaimana? Sepertinya waktunya tidak memungkinkan Ibu. Oke. Insya Allah nanti lain hari ya Bu ya, lain hari diagendakan. Oke. Sholat aja di Cengho, Masjid Cengho ini. Nanti setelah acara bebas, untuk panitia tidak bebas dulu, jadi kita berkumpul dulu khusus untuk panitia. Itu saja. Ya, sebelum acara permainan kita mulai, kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض مسكن كل كل هذه الأرض لا تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض مسكن كالغن التحيات والسلام أنشر وأحلى الكلام زين دنيا أما حبة أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن لله يا فؤاد لي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والطول عين يمر فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي
املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن